akhirat, manusia pemimpin seluruh nabi dan rasul. Allah memerintahkan kepada seluruh alam semesta, seluruh alam makhluk yang ada di langit yang di bumi, untuk mempersiapkan diri demi menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan yang tadinya kering demi menyambut kelahiran baginda Nabi menjadi hijau dan subur. Pepohonan yang tadinya tidak berbuah karena menyambut kelahiran baginda Nabi, buahnya menjadi ranum dan lebat. Sungai-sungai yang kering menjadi mengalir air yang jernih. Bahkan di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan seluruh arwah para rasul, arwah para anbiya untuk berbaris menyambut kelahiran manusia termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril agar memerintahkan kepada seluruh malaikat yang di langit dan di bumi untuk mereka berjajar demi menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril memerintahkan kepada seluruh bidadari-bidadari di surga untuk memakai pakaian-pakaian terbaik mereka, memakai perhiasan-perhiasan terbaik mereka, dan membawa wangi-wangian dari surga berjajar untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk mereka mendapatkan kemuliaan untuk diberi kesempatan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang hadir termasuk makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diriwayatkan di dalam satu hadis Al-Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Ja'far bin Ismail Al-Ja'fi Al-Bukhari, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sifli jahannam." Wahai malaikat Jibril, berikan aku kabar tentang sifat-sifat tentang neraka jahannam. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyya." Demi Zat yang mengutusmu wahai Rasulullah, seandainya satu pakaian penduduk neraka digantung di antara langit dan bumi, maka seluruh penduduk bumi akan binasa dan mati karena bau busuk pakaian tersebut dan panasnya pakaian tersebut. Ketahuilah wahai Rasulullah, bahwasanya Allah menciptakan 7 tingkatan neraka. Min babin ila babin masiratu sab'ina sanah, yang mana satu tingkatan menuju tingkatan di bawahnya lagi membutuhkan 7 tahun, 70 tahun lamanya di neraka di bawahnya. Dan neraka yang di bawahnya 70 kali lipat panasnya neraka yang di atasnya. Disediakan pakaian bagi penduduk neraka dari baja api yang membara, dan tidak disediakan minuman bagi penduduk neraka illa hamiman wa sadidan. Tidak ada satu minuman kecuali timah panas dan nanah bercampur darah yang disediakan oleh Allah untuk penduduk jahanam. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, bahwasanya neraka yang paling bawah adalah neraka Hawiyah, diperuntukkan untuk orang-orang munafik, untuk Fir'aun, Haman, Qarun dan para pendukungnya. Neraka yang kedua adalah neraka Jahim, diperuntukkan untuk orang musyrik." Dan malaikat Jibril menerangkan satu persatu dari masing-masing neraka. Namun malaikat Jibril hanya bisa menerangkan sampai neraka yang ke-6. Untuk menerangkan neraka yang ke-7, malaikat Jibril hanya bisa terdiam dan menangis. Selalu terdiam dan menangis, semakin menjadi tangisan malaikat Jibril. Kemudian baginda Nabi Muhammad berkata, "Ala tukhbiruni man sukanul babis sabi." Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau tidak memberi kabar kepadaku siapa penduduk neraka yang ke-7? Diulang-ulang pertanyaan itu, namun malaikat Jibril hanya terdiam dan menangis. Kemudian bertanya lagi dan tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi dengan nada membesak, nada membentak, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka wahai malaikat Jibril, penghuni neraka yang ke-7? Malaikat Jibril dengan menangis, "Fi ahlul kabair min ummatik."
Penduduk neraka yang ketujuh adalah para pembuat dosa besar dari umatmu, wahai Rasulullah, yang belum bertobat sampai mati. Begitu mendengar kabar dari malaikat Jibril bahwasanya umatnya ada yang akan masuk di neraka jahanam, maka Nabi Muhammad langsung pingsan. Fasaiqa fakharra sajidan. Dan Nabi Muhammad setelah tersadarkan diri, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, qad adumat musibati wasdadat husni." Sungguh sangat besar musibah yang menimpaku, wahai malaikat Jibril. Sungguh dahsyat kesusahanku, wahai malaikat Jibril. Apakah ada salah satu dari umatku yang masuk neraka jahanam? Berkata malaikat Jibril, betul wahai Rasulullah, betul wahai kekasih Allah, umatmu ada yang masuk di neraka jahanam. Mereka adalah para pembuat dosa yang belum bertaubat sampai mati. Kemudian Nabi Muhammad menangis dan masuk ke dalam kamar. Nabi Muhammad sholat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad la ya'kul wa la yashrab. Nabi Muhammad tidak makan dan tidak minum. Nabi Muhammad tidak keluar dari kamar, kecuali Nabi Muhammad hanya untuk mengimami sholat berjamaah dengan para sahabat. Hal yang demikian berlangsung berhari-hari, bahkan sampai 3 hari. Perihal yang demikian menjadikan penasaran dan tanda tanya besar di kalangan para sahabat. Nabi Muhammad adalah sahibul basasah, orang yang paling sabar, orang yang paling ramah, orang yang paling murah senyum. Kenapa 3 hari ini Nabi Muhammad tidak pernah menyapa kepada para sahabat? Nabi Muhammad menangis, Nabi Muhammad terlihat sedih, terlihat murung. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberanikan diri untuk menemui baginda Nabi Muhammad di rumah yang mulia. Berkata sahabat Abu Bakar, "Assalamualaikum." Berkali-kali diucapkan salam, namun tidak dijawab oleh baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab di hari kemudian ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, salam pun tidak dijawab. Silih berganti para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjawab karena Nabi Muhammad saking khusyuk, fokus memikirkan, memohonkan ampun kepada kita semua. Nabi Muhammad bersujud menangis memikirkan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat mengadukan perihal yang demikian kepada putri tercinta Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Kemudian Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bergegas masuk ke rumah baginda Nabi Muhammad, seraya mengucapkan salam kepada baginda Nabi, masuk ke dalam kamar baginda Nabi Muhammad. Siti Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, inni Fatimah, anna Fatimah." Wahai Rasulullah, aku adalah Fatimah. Sedangkan Nabi Muhammad masih dalam keadaan bersujud dan menangis, memohonkan ampunan atas umat, memohonkan ampunan atas dosa-dosa dan maksiat yang kita perbuat. Kemudian tidak lama Rasulullah mengangkat kepalanya, faro syahu, dan Sayyidatina Fatimah pun menangis sejadi-jadinya. Siti Fatimah menangis karena melihat wajah ayahnya, melihat wajah baginda Nabi Muhammad dalam keadaan pucat, dalam keadaan penuh dengan kegenangan air mata. Katu ayyak tatawajuhu, hampir seolah-olah wajah mulia Rasulullah mau rontok karena saking dahsyatnya tangisan baginda Nabi Muhammad, menangisi kita, menangisi umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, "Fa'lam innilah as'aluhu illa wahidan, la tuqi ahadan min ummati finnar." Ketahuilah wahai putriku Fatimah Az-Zahra, tidak ada yang aku minta kepada Allah. Aku bersujud berhari-hari, tidak ada yang aku minta kecuali satu permintaan. Jangan sampai ada satupun dari umatku yang disiksa di jahanam. Ketika sahabat Abu Bakar mengucapkan salam, Nabi Muhammad tidak menjawab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berucap salam, Nabi sibuk memohonkan ampun kepada kita, tidak menjawab. Seluruh sahabat mengucapkan salam, Nabi Muhammad tidak menghiraukan, karena Nabi Muhammad mementingkan terhadap nasib kita sebagai umatnya.
Namun ketika putri beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra mengucapkan salam, tidak lama baginda Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dan menjawab salam Siti Fatimah Zahra. Ini adalah sebuah pengkhususan baginda Nabi terhadap Siti Fatimah Zahra, pengkhususan baginda Nabi kepada darah daging Rasulullah, kepada keturunan beliau, dan hal yang semacam ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la as'alukum ali ajra ilal mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Muhammad, dalam dakwahku aku tidak meminta apa-apa. Katakanlah wahai Muhammad, dalam perjuanganku aku tidak minta sesuatu apapun. Katakanlah wahai Muhammad, dalam seluruh pengorbanan jiwa, raga dan nyawa aku tidak meminta apa-apapun imbalan dari kalian. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali mohon belas kasihan, mohon kasih sayang kepada kerabatku, kasih sayang kepada keturunanku. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Wahai Rasulullah, pandang dan tataplah kami semua ini wahai Rasulullah, seperti engkau memandang putri Siti Fatimah Zahra. Tatap dan pandanglah kami wahai Rasulullah, seperti engkau memandang keluargamu dan keturunanmu. Tatap dan pandanglah kami wahai Rasulullah, seperti engkau menatap dan memandang syuhada Badar, syuhada Uhud. Tatap dan pandanglah kami wahai Rasulullah dengan pandangan kasih sayangmu. Tatap dan pandangkan kami wahai Rasulullah dengan pandangan ampunan dan syafaatmu. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum.